Puji Tuhan, haleluya. Ya, kembali kita di dalam program Renungan Susanim. Untuk malam hari ini kita kembali merenungkan ayat-ayat firman Allah yang akan diharapkan menjadi tuntunan bagi hidup saudara dan saya. Mari kita satukan hati, pikiran kita untuk didahului dengan doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami akan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu, dan berfirmanlah Tuhan bagi kami jemaat Susanim dan bagi kami hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita akan melihat di dalam ayat yang keempat. Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara jemaat Tuhan, malam ini kita akan merenungkan tentang dampak-dampak daripada ketika orang percaya meninggalkan apa yang pernah dikerjakan semula. Kasih yang semula. Kasih yang semula itu kasih pada waktu kita diangkat, pada waktu kita menjadi pengantin baru. Kasih itu yang hilang. Dan konsekuensi daripada kasih yang hilang, mengundurkan diri, adalah dikatakan dalam kitab Wahyu ini, jangan-jangan kaki dian itu akan diambil dari dalam diri kita. Kaki dian itu bicara tentang tuntunan, ya, cahaya, nur yang akan menerangi perjalanan iman kita. Jangan sampai itu diambil. Ya, di dalam bahasa lain dikatakan adalah roh yang hidup atau roh yang kudus. Ya, jadi kita melihat dampak-dampak daripada ketika seseorang meninggalkan kasih yang semula. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan bahwa kasih yang semula itu yang ada pada pengantin baru. Ketika itu hilang, nah kasih yang ada pada orang baru bertobat, baru dipinang menjadi pengantin. Nah, maka saudara yang dikasihi Tuhan, itu bermasalah bagi dirinya sendiri. Ya. Kasih yang semula perlu dibina. Perlu dibina, itu yang pertama. Dia dibina. Kasih yang semula itu harus dibina. Mengapa harus dibina? Karena kasih memegang peranan penting dalam sepanjang perjalanan iman kita di dunia ini, untuk senantiasa supaya sampai kepada tujuan yang sebenarnya, supaya kita pada suatu saat dimuliakan oleh Tuhan dan kita berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Nah, kalau tidak ada kasih, maka berpegang teguh kepada ajaran firman Allah, berpegang teguh kepada kebenaran firman, ya,
bukan berpegang teguh kepada ajaran agama. Jangan sampai kita keliru. Ya. Ketika orang memiliki kasih, maka dia berpegang teguh kepada ajaran kebenaran firman Allah, bukan berpegang pada ajaran agama. Beda. Ya. Jadi kita melihat bahwa kita diarahkan kepada hal-hal yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Jangan terkecoh dengan nama agama. Agama tidak menyelamatkan. Agama bukan jaminan untuk membawamu pada keselamatan. Tetapi yang menjadi jaminan ketika kita tetap berpegang teguh dan menjalani seluruh aturan-aturan hukum firman Allah, karena ini adalah sebuah sistem kerajaan surga yang harus, mau tidak mau, suka tidak suka, gereja Tuhan ada di sana. Ada di dalamnya, di dalam sistem. Nah, kita mau melakukan ajaran itu, kita mau melakukan kebenaran itu. Tidak melanggar aturan dan tidak mengatur diri sendiri. Bukan kalau kita sudah ada di dalam sistem kerajaan surga, maka kita tidak berhak untuk mengatur itu sebenarnya. Tetapi biarkan sistem itu yang harus kita ikuti. Sistem kerajaan Allah, sistem kebenaran yang ada dalam kerajaan Allah, itu yang harus kita turuti. Salah satunya mengenai tentang kasih. Kasih ini ada di dalam sebuah sistem kerajaan Allah. Orang tanpa kasih tidak dapat melihat Allah. Orang tanpa kasih tidak akan menikmati kasih daripada Tuhan. Orang tanpa kasih, dia akan membuat masalah dalam dirinya dan sebagainya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kasih. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama, kasih adalah sesuatu yang harus kita bina, yang harus kita pelihara. Nah, yang kedua adalah kita akan melihat tanda-tanda seseorang kehilangan kasih. Tanda-tanda seseorang kehilangan kasih yang pertama, tidak terjadi karena hal-hal yang berikut, ya. Karena kurang taat kepada Tuhan, kurang rajin kepada Tuhan. Ayat yang kedua, Wahyu pasal yang kedua, ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, kita lihat, jangan sampai kita ditemukan, ya, kita akibat karena ketidaksetiaan. Itu ciri-cirinya seseorang kehilangan kasih yang semula. Tidak taat, tidak setia, dan tidak rajin. Ya, tidak rajin, kurang rajin. Kemudian kurang setia terhadap sistem aturan firman Allah yang diturunkan dari kerajaan surga. Tidak setia terhadap sistem yang ada. Tidak setia terhadap aturan dan hukum firman Allah. Itu ciri-ciri orang yang kehilangan kasih yang semula. Karena kita sudah lihat dalam ayatnya yang kedua, ya, Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tadinya orang ini rajin, jemaat ini sangat rajin, sangat setia. Tapi pada akhirnya dicela karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Itu jemaat di Efesus. Mereka paling utama, mereka paling di depan untuk menentang kepalsuan, untuk menentang pembohong, untuk menentang pendusta, untuk menentang pembawa ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang sesat. Mereka di depan, paling depan. Tapi pada endingnya mereka kehilangan kasih yang semula. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi saudara, kita perlu merawat, perlu membina, menjaga
kesetiaan itu. Kesetiaan kita terhadap firman-Nya, terhadap Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang kehilangan kasih adalah kurang mau hal-hal yang berbau penderitaan dihindari. Hal-hal yang berbau derita, kesusahan, ya, itu adalah hal-hal yang paling ditakuti. Orang tidak mau mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Ya, secara manusia, ya betul. Siapa yang mau mengalami penderitaan? Siapa yang mau mengalami kesusahan? Tetapi ketika Tuhan izinkan hal itu terjadi, nah, kemudian kita menghadapi dengan konsistensi kita terhadap iman kita kepada Tuhan, maka di sanalah kita akan diberkati. Di sanalah Tuhan melihat ketaatan kita, Tuhan melihat komitmen kita. Tuhan melihat bahwa diri kita, hidup kita konsisten dengan iman kita kepada Kristus Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua penderitaan kesusahan itu betul yang harus dialami orang percaya. Tetapi pada saat diizinkan oleh Tuhan untuk gereja Tuhan alami penderitaan, mengalami kesusahan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, itu merupakan kehendak Allah bagi diri kita. Ya. Jadi kalau memang itu adalah sebuah kehendak Allah, seizin Tuhan, kenapa kita tidak mau terima ujian itu yang datang pada kita, penderitaan dan kesusahan? Kita harus terima. Kalau itu di dalam sebuah kehendak Allah yang akan menata hidup kita, yang akan memurnikan hidup kita. Nah, kalau orang percaya menghindari penderitaan yang Tuhan telah tetapkan untuk terjadi bagi dirinya, berarti kita sedang bermasalah dan kita sedang meninggalkan kasih kita yang semula. Tanda-tanda seseorang kehilangan kasih yang semula yang berikut adalah tidak ada kasih di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita hanya mengerjakan itu karena sesuai apa yang tertulis dalam schedule, dalam jadwal. Dalil kita melakukan itu hanya karena kita anggota bagian di dalam sebuah jemaat. Bukan melakukan berdasarkan kasih, tetapi melakukan, melayani berdasarkan dalil kita adalah karena kita anggota jemaat di sana. Dan sebagainya. Bukan begitu caranya. Mari kita mau melayani dengan kasih. Mari kita mau melayani dengan kasih Tuhan. Jadi bukan dengan dalil-dalil kemanusiaan. Dalil-dalil sebagai satu organisasi. Satu wadah di dalam jemaat. Bukan itu. Tetapi Tuhan melihat hati kita, kasih yang semula itu. Tanda-tanda yang berikut kehilangan kasih yang semula, sukar untuk mengalami sukacita dari Tuhan. Melihat orang yang bersukacita, bukan kita ikut ambil bagian untuk bersama-sama bersukacita, bergembira, bersorak. Malah muncul pemikiran-pemikiran yang keliru, yang bertentangan. Dan muncul mulai berpikir tentang hal-hal yang sangat menentang, hal-hal yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kita lihat yang berikut tanda-tandanya adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Orang kehilangan kasih yang semula, tanda-tandanya itu tadi. Ya. Yang terakhir adalah mementingkan diri sendiri. Kalau kita melakukan pelayanan hanya untuk bagi diri kita, mementingkan diri kita sendiri, yang penting kita sudah tampil, yang penting kita sudah memenuhi schedule yang ada, yang penting kita sudah dilihat sebagai sesama anggota jemaat, cukup sudah. Bukan begitu, saudara. Tetapi mari semua berdasarkan kasih. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua jemaat Tuhan, hamba-hamba-Mu, dan selalu dalam naungan kuasa Roh Kudus, dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Shalom dan Tuhan memberkati. Gerejaku ada